Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 kita akan belajar bareng persiapan PTS ya. Kita coba kali ini kita akan belajar mempersiapkan diri matematika ya. Oke, disiapin buku tulisnya. Kita akan langsung mulai dari nomor 1. Perhatikan ya. Kita pakai tinta kuning, coba semoga jelas ya. Kita pakai tinta yang lebih besar. Oke. Perhatikan susunan ini ya. Susunan pertama kita lihat ya. Oh, kenapa nggak mau ya? Kita lihat ini kita udah pakai. Kita pilih tinta. Oke. Set. Kita lihat susunan pertama. Waduh, tulisannya jelek ya, kita perbaiki dulu. Bentar. Berarti pakai gini aja deh. Susunan pertama itu kita anggap U1 ya. U1. Susunan pertama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Susunan keduanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11. Susunan ketiganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita lihat ke sini naik 3, ke sini juga naiknya selalu 3. Nah, mudahnya kalau naiknya selalu tetap, kita bisa bikin rumus UN dengan selisihnya ini ya. 3N. Itu. 3N. Nah, kemudian ditambah atau dikurangi. Dari sini 1 kan harus jadi 8. U1 itu kan 8 ya. Padahal menurut rumus 3N itu 3 kali 1 kan baru 3 atau? Padahal harusnya 8, berarti perlu ditambah 5. Jadi kita punya rumus UN sama dengan 3N tambah 5. Kalau ditanya urutan lidi ke 10 berarti tinggal kita pakai U10 3 kali 10 ditambah 5 sama dengan 35 gitu. Ingat ya, syaratnya tadi ini selisihnya selalu tetap gitu. Kita pakai ini dulu. Ini adalah rumus perkiraan awal. Kemudian kita cobakan salah satu, misalnya U1 kan 8 ya. Kalau pakai rumus ini tadi hanya 3 kali 1 kan 3. Padahal harusnya mintanya 8, berarti perlu ditambah 5 begitu. Nanti kamu akan semakin paham pada contoh berikutnya. Boleh juga kalau kamu punya banyak waktu ini pakai manual, 8 ditambah 3 ya. Kan 11 tambah 3 lagi, 14 tambah 3 lagi, 17 begitu terus. Tambah 3 20, tapi harus teliti ya kalau gini ya. 23 tambah 3 26 tambah 3 29 tambah 3 32 tambah 3 35. Sama tuh ini. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Kenapa kita perlu bikin rumusnya? Karena kalau suatu saat ditanya U100, ya berarti kan kalau manual seperti ini akan sangat menghabiskan banyak waktu. Oke, boleh difoto dulu. 3, 2, 1, cekrek. Oke ya. Kita hapus. Kita next di nomor 2. Oke, kita cek. Kalau ini cuma 3 bilangan berikutnya, jadi kayaknya nggak perlu pakai rumus juga. Kita belum cek selisihnya ya. Kalau tadi kan rumus yang
Tadi kan kalau selisihnya tetap ya, kalau nggak tetap nggak bisa pakai rumus tadi. Jadi ini kan tambah 3, tambahnya 5, ini tambah 7. Berarti nambahnya semakin banyak ini. Tambah 9 berarti harusnya ya. Kan ini nambahnya selalu 2. Berarti habis ini tambah 11, 41, tambah 13, 54. Ini kan 3 suku berikutnya ini. Kalau ditambahin 30, 41 sama 54, kita tambah hasilnya ini 5, ini 125. Jadi jumlah 3 suku berikutnya ya. 3 suku berikutnya yaitu 30 tambah 41 tambah 54, hasilnya 125. Boleh difoto 3, 2, 1 cekrek, boleh. Kita lanjut ya. Kita di nomor 3. Wah, barisan bilangan lagi nih. Kita punya dari sini kan pertanyaannya suku ke-25 ya ini ya, urutan ke-25. Kita lihat yang di soal baru ada U1 yaitu negatif 2, U2 nya 1, U3 nya 4, U4 nya 7, U5 nya 10. Kita lihat ini ke sini naik 3, ini naik 3. Alhamdulillah ini karena soalnya selisihnya tetap, berarti UN sama dengan 3N ya kan. 3N tambah entah berapa kita cek. Nah, ngeceknya itu tidak harus dengan U1, boleh dengan U2, boleh dengan U3. Misalnya kita ngecek pakai U3 ya. U3 itu kan berapa itu? 4 ya. Berarti kalau dengan rumus ini 3, N-nya kan 3, berarti 3. Ini kan 3 kali 3 9. Padahal kan harusnya 4. 9 supaya jadi 4 berarti harus dikurangi 5. Sehingga rumus yang benar adalah 3N dikurangi 5. Sehingga kalau ditanya suku ke-25, ini bacanya ya U25 adalah 3 kali N min 5, alias 3 kali 25 dikurangi 5. Ini titik itu dot product ya, atau perkalian gitulah mudahnya. 3 kali 25 itu 75, kemudian dikurangi 5. Hasilnya adalah 70. Jadi suku ke 25 adalah 70. Tuh. Boleh difoto 3, 2, 1 cekrek. Kita lanjut di nomor 4. Wow, ini beda, ini kelihatan banget kalau ini ya. Awalnya U1 nya adalah 243, U2 nya 81, U3 nya 27. Ini kalau nggak hafal ternyata anu ya, apa, ini cuma U8, boleh manual aja ini nanti biar cepet ya. Ini kesini kan dibagi 3 ya. Dibagi 3 itu sama artinya kali sepertiga gitu. Berarti kalau U8 tinggal diurutkan aja. U4 berarti kita hitung 27 bagi 3 9. U5 berarti 9 nya bagi 3 3. U6 berarti adalah 3 bagi 3 1. U7 1 bagi 3 sepertiga, atau U8 sepertiga bagi 3 1/9 ini. Jadi U8 adalah 1/9. Coba boleh di ini dulu, di screenshot dulu. 3, 2, 1 cekrek. Oke ya. Selesai, kita lanjut di nomor berikutnya. Perhatikan. Suku ke
Nah, aritmatika ya ini ya. Aritmatika itu yang selisihnya tetap tadi yang bisa dibikin rumus itu. Ini mengatakan suku ketiga dan suku ketujuh berturut-turut 0 dan 12. Berarti ini begini nih. Maksudnya U3-nya 0 gitu. U7-nya 12. Nah, kan selisihnya tetap ya ini ya. Ini kan 4. 0 ke 12 ini ada 12. Berarti selisihnya adalah 12 dibagi 4, 3. Ya kan? Kan 0 ke 12, 12. Suku ketiga ke suku ketujuh kan 4. Berarti ini kan 4 biar jadi 12 kan 3. Berarti UN sama dengan 3N. Entah berapa tambahnya ya. Kita cek pakai U7 aja. U7 itu harusnya adalah 12. Tapi kalau kita hitung 3 kali N berarti 3 kali 7 ya. 3 kali 7 itu 21. Biar jadi 12 berarti dikurangi 21 biar jadi 12 dikurangi berapa? Dikurangi 9. Jadi rumus yang betul adalah 3N dikurangi 9. Pertanyaannya kebetulan mantap nih, U20. Jadi ya seperti itulah. Berarti U20 3 kali 20 kurangi 9. 60 kurangi 9 berapa ini? 51. Itu ya. Ingat ya, kalau yang aritmatika yang kayak selisih tadi tuh. Selisihnya selalu tetap. Boleh dicekrek 3, 2, 1 cekrek. Kita lanjut. Masuk di nomor 6. Kita cek ya. Ini ada berapa sih? Pertanyaannya disuruh nebak. Dari min 3, 1, 5, 9 atau negatif 3, 1, 5, 9 dan seterusnya sampai 89 itu ada berapa suku sih? Nah, berarti kita cek dulu deh. Ini aritmatika bukan? Ini ke sini 4 ya. 4 dan seterusnya sampai 89. Jadi 89. Nah, berarti ini rumusnya adalah kita coba dengan 4N ya kan? Kita cek pakai U berapa? Kita coba. Berarti kan U1, U2, U3. Pakai U3 aja ya. U3 itu kan 5. Tapi dengan rumus ini 4 kali 3 itu 12 biar jadi 5 dikurangi 7. Berarti rumusnya yang betul adalah UN dan 4N min 7. Kita disuruh nebak nih banyaknya suku barisan ini. Sampai sini itu ada berapa banyak tuh? Nah, kita disuruh menebak 89 itu U berapa? Nah, kita pakai ini aja, kita balik aja. Berarti 89 itu kan 4N dikurangi 7. Ya kan? Berarti kalau 4N saja itu 89 ditambah 7. Atau 4N saja berarti 96. Kalau N saja berarti 96-nya bagi 4. 24. Jadi semuanya ada. Jadi ada 24 suku. Oke, paham ya? Boleh dicekrek 3, 2, 1 cekrek. Kita bersihkan buat ngerjain yang lain. Sekarang di nomor 7. Rumusnya udah dikasih ini. Ini kayaknya sama dengan tadi nih, 4N min 7. Nah, ini pertanyaan cuma O27. Ini ya toh. Suku ke-20. O27 berarti cuma kayak tadi nih. 27 ini 108 ya. Ya toh? Yang enggak percaya ini. 27 kali 4. 4 kali 7 itu 28 nyimpen 2. 2 kali 4 ini 8 tambah 2 10. Ya toh? Kurangi 7 sama dengan 101. Jadi suku ke 27 adalah
101. Boleh dicekrek. 3, 2, 1, cekrek. Kita lanjut di nomor berikutnya. Min 2, 4 ya. Wow, kita lihat ya. Ini beda kalau enggak ini. Kita coba min 2, negatif 2, kemudian ke 4, negatif 8. Ini kayaknya cuma dikali-kali deh. Kata? Ini cuma sedikit ya, kita ini aja deh, manual aja. U1, U2, U3, U4 gitu. U5, U6, U7, U8, U9. 2 jadi 4 kali 2. Oh, berarti ini kalinya negatif 2 ini. Ini juga kali negatif 2. Betul lah, 4 kali negatif 2 ini. Negatif 8 kali negatif 2 ini. Ini tinggal kali negatif 2 doang. 64 minus 128 ada 256 negatif 512. Jadi suku ke-9 adalah begitu. Kita lanjut ya. Boleh dicekrek dulu, Ding. 5, 4, 3, 2, 1, cekrek. Kita next ke nomor 9. Nah, suku barisan geometri itu yang kayak yang tadi dikali-kali itu. Coba. Kalian bisa nebak enggak sih? Kira-kira kalau geometrinya U3-nya kan 18. U4-nya enggak tahu, U5-nya enggak tahu, U6-nya tahu 486. Ini berarti kan kalinya kita sebut R. Gitu. R. Wow, R. Tinggal kita tebak aja. R bisa kita hitung dari 486 bagi 18 adalah R. Hafal ya pembagian 486. Kita kasih tahu bagi 18 itu berarti 2, 36. Betul ya? Terus 126 bagi 18 7. 126. Jadi 27 sama dengan R. Jadi kalau R saja sudah tahu ya 3. Kesimpulannya, jadi rasionya adalah 3. Gitu. Boleh dicekrek. 3, 2, 1, cekrek. Maaf, malah bersendawa ini barusan. Kita lanjut di nomor 10 ya, kali ini ya. Jumlah 25 suku pertama. Wah, ini berarti suruh menjumlahkan terus nih. 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah dan seterusnya sampai ini 25 suku. Nah, kita cek dulu. Ternyata ini aritmatika kelipatan penambahan 3, berarti kita coba UN sama dengan 3N ya. Kita cek pakai U2 aja, U2 nya kan 8. U2 nya itu 8. Padahal kalau 3 kali 2 berapa ini? 6 ya. 6 biar jadi 8 itu perlu ditambah 2. Berarti UN rumusnya adalah 3N tambah 2. Mintanya ada berapa ini? Mintanya ada 25. Berarti U25 adalah 3 kali 25 tambah 2 sama dengan 77. Berarti yang dijumlahkan itu adalah 5 tambah 8 tambah 11, 14, dan yang terakhir adalah sampai dengan 77. Ini ada 25 suku. Kalau dipasangkan berarti ada 25 per 2 pasang.
kali, ingat ya rumusnya kalau jumlah n suku pertama deret aritmatika kayak gini, harusnya ini deret nih pertanyaannya, harusnya ini deret, ini harusnya tambah. Nah gitu, 25 karena ini ada 25 per 2 pasang kali, tinggal ini ditambahin aja yang pertama dan terakhir, 82, kita coret 41, berarti 25 kali 41 1025. Paham ya? 3, 2, 1 cekrek. Oke, kita lanjut ke nomor 11. 8, 12, 16 tambah. Wah, sampai 100 ini. Ini U1 ya. Ini U2. Maaf ya, mulai ada angin nih, mungkin suaranya agak berisik. O3, O4 dan seterusnya sampai dengan 100. Masih harus nebak ini 100 itu suku berapa. Sebenarnya mudah sih, itu pasti ada 24 ya. Tapi kita lihat dulu. Ini kan tambah 4 berarti UN sama dengan 4N. Kita cek dulu dengan U2 aja deh biar enak. U2 nya kan 12, 4 kali 2 itu baru 8, biar jadi 12 kan, ditambah 4. Berarti kita dapati UN yang benar adalah 4N tambah 2. Nah 100 itu 4N tambah 2, berarti N nya adalah tinggal 100 dikurangi 2 dibagi 4 sama dengan 24. Jadi ada 24 suku. Nah 24 suku itu ada berapa pasangkah dia? Berarti ini pertanyaannya adalah nilai dari penjumlahan itu adalah S24. 24 suku itu berarti ada 24 per 2 pasang kali suku pertama dan terakhirnya adalah 108. Berapakah ini? 24 bagi 2 12. 12 kali berapa itu? 108. 12 kali 108. Berarti ini ada 216, ada 108, kita tambahin 6921. Jadi jawabannya adalah 1296 begitu. Maaf ya ada agak berisik, tapi nggak apa-apa. Semoga tetap bisa konsentrasi ya. Ini. Nah, kita lanjut di soal berikutnya, nomor 12. Wah, 12 ini yang baru ya. Ini kita cuma satuan ya, perhatiannya ke satuan aja. Satuannya kan 8, coba. 8 pangkat 1 kan 8. 8 pangkat 2 itu 8 kali 8. Berapa? 64 atau? Satuannya 4. 8 pangkat 3 itu berarti 32 ya. Satuannya 2. 8 pangkat 4 3 kali 8 16 ya. Satuannya 6. 8 pangkat 5 coba 6 kan. Berarti 48. Udah kembali lagi. Jadi pangkatnya ternyata berulang setiap 4 kali. Jadi tinggal ini aja, 2019-nya dibagi 4 aja, karena ini berulang setelah 4 kali. Berarti 5 ya, 20. Kita turunkan 1 bagi 4 ini tuh nggak bisa alias 0. 19 bagi 4 itu 4. 16. Sisa 3. Jadi satuannya adalah, aduh ini agak nggak rapi, nggak apa-apa ya, maaf ya. Jadi udah dikasih bunga-bunga aja. Satuannya adalah sisa 3, berarti urutan ketiga. Satuannya adalah satuan dari 2018 pangkat 2019 adalah seperti yang 8 pangkat 3 itu, satuannya adalah 2. Ini apa? Yang tadi ya. Oke, paham? 3, 2, 1 cekrek boleh.
kita hapus. Kita ke nomor 13. Perhatikan, ternyata buka buku di kiri dan di kanan ya. Di kiri daftar isi. Pertama buka buku, ini kan buku, anggap aja ini buku lah. Maaf ya Pak, gambarnya kurang bagus. Ini daftar isi. Ini ternyata ada halamannya 1. Halaman 1. Ini kiri ya, yang ini kiri, yang ini kanan. Pas buka lagi, itu kan kalau dijumlahin ketemunya 173. Kirinya berapa, kanannya berapa. Nah, ini gampang aja. 173 kalau dibagi 2, 2 bagi 2 itu 8 ya, 16. 13 bagi 2 6, 12. Sisa 1. Nah, berarti ini kirinya adalah 86, kanannya adalah 87. Gitu. Kita lanjut di nomor berikutnya. Kita lanjut. Nomor 14. Wah, pemotongan pertama menjadi 2. Pemotongan kedua jadi 4. Pemotongan ketiga berarti akan jadi 8. Pemotongan keempat jadi 16. Pemotongan kelima jadi 32. Pemotongan keenam jadi 64. Udah, ini aja. Potongan kertas jadi potongan kertas setelah pemotongan ke-6 ada 64 potongan kertas. Boleh dicekrek? 3, 2, 1, cekrek. Habis lagi kita lanjut nomor berikutnya. Tinggi tumpukan 5 gelas plastik, oh berarti U5 itu 16. 8 gelas U8 itu 22. Nah, kalau tumpukan kan selalu rata ya penambahnya, tetap ini 16 ke 22 itu naik 6. Padahal 5 ke 8 naik 3. 3 jadi 6 itu kan berarti 2. Berarti UN adalah 2N. Tapi kita cek dengan U5 ya. U5-nya itu kan 16. 2 kali 5 kan baru 10. 10 biar jadi 16 ditambah 6. Berarti rumusnya adalah UN sama dengan 2N tambah 6. Tinggi tumpukan 13 plastik berarti U13. 2 kali 13 tambah 6. 2 kali 13 itu 26 tambah 6 adalah 32. Gitu. Paham ya? Kita lanjut ke berikutnya. 3, 2, 1 cekrek. Kita lanjut ke nomor 16. Banyak kursi di baris terdepan adalah 18 buah. Semakin ke belakang nambah 4 berarti jadi 22. Nambah 4 lagi 26. Ini U1 ya. U2, U3. Ini berarti U12 yang ditanyakan. Ini nambahnya 4, nambahnya 4 ya. Berarti UN sama dengan 4N. Kita cek dulu. Pakai U2 aja nih, suka pakai U2. 22 ya. Padahal 4 kali 2 itu baru 8. Berarti perlu ditambah berapa? 8 biar jadi 22 perlu tambah 14. Sehingga rumus UN sama dengan 4N tambah 14. Begitu. Berarti kalau U12 adalah 4 kali 12 ditambah 14. 48.
58 berarti 62 gitu. Semoga betul ya tadi ya. Oke. 3, 2, 1 boleh dicekrek. Kita sekarang lanjut di nomor 17. Seutas tali dipotong geometri jadi 5. Wah, ini harus perkaliannya kalian benar-benar harus di luar kepala sih. Soalnya geometri biasanya cuma 6 suku, 9 suku gitu ya. Suku pertamanya 40. Suku terpanjangnya berarti suku kelima ya. 6,4 meter itu kan 640 cm. Berarti 640. Ini kan kali R, ya toh? Kali R, kali R, kali R. Berarti R-nya pangkat 4. 640 bagi 40 adalah R, 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 R. 640 bagi 40 kan 16 ya. Adalah R, 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 R. Berarti R-nya 2. Gitu. Sehingga dari sini tahu aja. Berarti 40 sekali 2 80 kali 2 160 kali 2 320 kali 2 640. Dijumlahkan berarti 0 4 1240 cm atau 12,4 meter. Itu ya. 3, 2, 1 silahkan dicekrek. Kemudian kita tutup. Set. Kita lanjut di nomor 18. Titik di kuadran 3. Nah, gampang ini kalau kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti ini positif. Ini X-nya negatif berarti negatif positif. Yang ini berarti negatif, ini negatif. Yang ini positif, Y-nya negatif. Jadi yang kuadran 3 harus yang negatif. Jadi jawabannya adalah yang B ini. B negatif 2, negatif 1 itu kan titiknya di sini ya. Mungkin di sini. Ini B. Itu. B adalah yang berada di kuadran 3. Boleh dicekrek? 3, 2, 1 cekrek. Kita lanjut di nomor berikutnya. Di mana posisi titik 0, negatif 5? Ya. Duh. Sebenarnya bisa sih bikin garis tadi. Coba kita hapus dulu ya. Biar betul. Kita mau bikin oh, bayar ya? Ternyata bayar. Jadi Pak kan belum beli penggaris di aplikasi ini. Coba bisa nggak sih? Nggak bisa. Jadi kita tetap bisanya pakai pensil doang ya. Oke. Kita buat set. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, perhatikan ya titiknya 0, negatif 5 itu berarti ini kan 0 ya. Berarti negatif 5 di sini. Ini adalah titik P. Pakai tinta lain deh. Pakai pink. Nah, bagus lah. P-nya adalah 0, negatif 5. Jadi posisinya posisi titik P 5 satuan di bawah sumbu X gitu. Kita lanjut di nomor berikutnya.
Boleh dicekrek 3 2 1 cekrek. Kita berada di nomor 20 sekarang. P dan Q kita gambar ya. Maaf ya, Pak belum beli penggaris. Ternyata di aplikasi ini penggarisnya harus beli. P negatif 3, anggap saja di sini 6 di sini ya. Ini P. Kemudian Q-nya 5,6. 5 di sini, 6-nya di sini ya. Berarti di sini. Jaraknya ya ini, tinggal ngitung aja ke barat. Oke, kurang bagus. Nah, ini kan ke sini 3 yang jelas 1 2 3. Ke sinilah 5. 1 2 3 4 5. Jadi totalnya adalah jaraknya P menuju Q adalah 5, maaf, bukan 5 ya, tadi berapa hitungnya? 3 sama 5 adalah 8 satuan. Boleh dicekrek 3 2 1 cekrek. Oke. Oke, kita lanjut ya di nomor 21 ya sekarang ya. 21. Perhatikan, kita pilih dulu nih. Kita pilih dulu pensilnya. Oke. Ada PQRS. Nah, ini lebih enaknya berarti kita gambar dulu ya, agak besar. Aduh, miring lagi. Ini kita ganti yang semoga nggak miring ya. Mohon maaf agak miring gimana gitu. Ini ternyata semakin susah. Coba pakai alat bantu, barangkali bisa ya. Semoga bisa ya. Belum. Pakai ini. Mungkin segini kali ya. Pakai penggaris manual di dunia nyata. Nih kita lihat. Mungkin segini kali ya. Tetap aja miring ya, ternyata susah ya. Oke, kita dari P negatif 4,1 anggaplah di sini negatif 4, sini 1 berarti ini P. Kemudian Q-nya 0,5. Ini Q. R-nya 3, negatif 2. Ini 3, sini negatif 2 berarti R-nya. S-nya 5, negatif 4. 3, 4, 5, negatif 4-nya di sini. S-nya di sini. S. Nah, ini diminta menghubungkan terus kayak posisinya kayak apa gitu ya. Tapi ini maaf ya, ini nggak terlalu bagus Pak bikinnya garis ini kayak melihat gitu. Sebenarnya ini nanti ada di pembahasan setelah bab ini ya, setelah pada bab baris ya, ini nanti dikatakan bagaimana. Aduh, ini pakai tangannya susah. Nah, jadi ternyata posisi garis PQ dan RS itu saling membentuk L ya, membentuk L. Tak ganti coba. Ini membentuk L. Oke. Saling tegak lurus itu ya. 5 4 3 2 1. Kita klik. Oke. Sekarang nomor 22. Kita lanjut.
Kita gambar, kita pakai warna hijau sekarang. Mohon maaf ya, nanti gambarnya kurang bagus. Mohon maaf. Set. Ilmu kira-kiranya. P-nya negatif 2, negatif 1. P-nya, Q-nya negatif 2, negatif 5. Negatif 5. Nah, ini kan berarti 4 satuan ya, 4 satuan. Berarti kalau mau dibuat segitiga siku-siku sama kaki PQR, berarti ada 2 macam R yang mungkin. Ya, saya hubungkan pakai pink. Coba. Ini kan 4 satuan, berarti boleh ke sana dong. Ke sana 4 satuan. Di sini. R-nya 2, negatif 5. Ini akan menjadi segitiga siku-siku sama kaki. Ini 4, ini juga 4. Bisa jadi ke sana. Ini kalau ini kan 4 satuan, berarti di sini negatif 6. Pakai hijau lah. Pakai kuning ya? Belum atau kuningnya belum? Nah, bisa di sini. Jadi R-nya ada bisa negatif 6, negatif 5. Bisa juga di sini. Kan sama-sama 4 satuan. Gitu. Jadi R-nya bisa saja negatif 6, negatif 5 akan menjadi segitiga bentuknya begini. Ini 4, ini 4. Sama kaki di sini dan siku-siku. Bisa juga R-nya adalah ini 2, negatif 5 dengan bentuknya seperti ini ya. 4, 4 gitu. Sama. Oh ya, ini tadi harusnya bukan ya. Harusnya gambarnya ke kiri. Saya hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu biar tidak salah paham. Yang ini ke kiri. Pakai tintanya kuning. Oke. Maka hapus semua gimana nih? Oh, maafkan. Oke. Nah, sini 4, 4. Bisa kayak gini. Boleh dicekrek. 5, 4, 3, 2, 1. Cekrek. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 23. Yang terletak di garis G. Wah, ini kita bikin garis dulu. Dua, negatif 5. Ini di sini ya. Dan 4,5. 4,5. Oh, di sini garisnya. Kalau kita hubungkan menjadi begini. Semoga bisa agak lurus ya. Ya Allah. Maaf petil. Iya. Kayak gini garisnya. Kemudian kita tebak 0,1 jelas bukan ya, karena kan yang titik A saya kita pakai titik A 0,1 ini jelas bukan. A di sini. B-nya negatif 2,5. Ini B jelas bukan. C-nya 6, negatif 4. Jelas bukan. Ini C-nya bukan. Kalau ini kan A-nya bukan, atau B-nya bukan, C-nya bukan, berarti otomatis jawabannya adalah yang D ini. Gitu. Boleh dibuat cekrek-cekrek. 3, 2, 1, cekrek. Oke.
kita bersihkan, kita lanjut di nomor 24. Nah, ini adalah himpunan lagi. Kita pakai biru ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari P, gitu. Ini dari Q-nya. Oh, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Satunya ke 2, duanya ke 4, tiganya ke 6, empatnya ke 8, limanya ke 10. Nah ini setengahnya kan, setengah dari relasinya. P setengah dari Q. Oke, paham ya? Sampai di sini. Kita lanjut di berikutnya. Ke nomor 25. Apa ini? Garis lagi. Apakah jika dihubungkan sejajar sumbu Y? Oh, gini. Oke, ini sumbu Y ya. Berarti kalau X-nya sama, X1 ya, ada titik di sini dan di sini. Kalau dihubungkan akan sejajar sumbu Y. Berarti dari sini asal X-nya sama akan sejajar sumbu Y. Berarti ini kan X-nya sama ini. Berarti dia apakah sejajar sumbu Y? Ya, itu. Pertanyaannya sekarang nomor 2. Ya. Kesejajaran sumbu X. Sumbu Y. Kalau Y1. Nah, ada titik di sini dan di sini. Kalau dihubungkan, dia akan sejajar sumbu Y. Sumbu X ya. Yaitu Y-nya sama. Berarti asal Y-nya sama. Asalkan ya maksudnya, maka akan ini gimana ini? Biar catatannya sejajar sumbu X. Begitu. 3, 2, 1 boleh dicekrek. Jadi ini jawabannya. Ini kan Y-nya sama ya, betul ya, sama-sama. Berarti dia akan sejajar sumbu X ya. Kita hapus. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Domain. Domain tuh yang A, domain. Domainnya berarti 1, 2, 3. Kodomain. Kodomain tuh yang di kanan. Berarti A, B, C, D. Range. Range itu yang dituju, yaitu A, B, dan D. Karena C-nya nggak dituju. Dah. 3, 2, 1, cekrek. Kita lanjut ke nomor 27. Koordinat A terhadap B. Kita gambar A-nya 6 min 2. Wow, di sini ya A. Ini sumbu X, ini sumbu Y. B-nya 2,1. 21 B. A terhadap B itu berarti A-nya di kanan bawah B. Berarti kanannya berapa langkah? Kanannya 2 ke 6 berarti 4 langkah. Kiri bawahnya berapa langkah? Bawahnya 1, 2, 3 langkah. 3. Oke. Kanan tuh positif,
Nek kiri kan negatif. Bawah itu juga negatif, kalau atas itu positif. Tuh. Ingat, kalau terhadap itu kalau di kanan itu positif, kalau kiri negatif. Kalau atas itu positif, bawah itu negatif. Itu nilalanya di kanan bawah itu. A terhadap B itu di kanan bawah. Boleh dicekrek 3, 2, 1, cekrek. Kita bersihkan lagi. Kita enter. Kita lanjut di nomor 28. Yang merupakan pemetaan. Syarat disebut pemetaan itu, syaratnya ya, untuk setiap anggota A, nggak usah pakai simbol-simbol ding. Oke, bentar. Untuk setiap anggota A, untuk setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Coba A-nya harus terdaftar semua. Ini 1 ada, betul, 2 ada, 4 ada, 3-nya nggak ada, berarti ini bukan fungsi atau bukan pemetaan. 1, 2, 3, 4 ini ada ini. Yang ini baru pemetaan. Jadi di antara berarti 2 merupakan pemetaan atau fungsi. Tiga, 2, 1 boleh dicekrek. Kita lanjut 29. Daerah asalnya kita ini dulu. Daerah asalnya kita daftar dulu. X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 5, X bilangan cacah. Kita daftar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis di sini aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian fungsinya, range-nya. Ya, apa? Kita buat di sini. Kita range-nya kita hitung. Pakai rumus itu. Rumusnya adalah 2x min 3. Ini yang kita pakai. Range-nya 2 kali 0 kurangi 3. Negatif 3. Yang ini 2 kali 1 dikurangi 3. 2 kali 1 itu 2 dikurangi 3, negatif 1. Sini. Kan ini 2n ya. 2n berarti cuma nambah 2 doang sih. 2 kali 2 dikurangi 3. 1. 2 kali 3 dikurangi 3. Pokoknya rumusnya selalu ini ya. 6 kurangi 3. 2 dikali 4 dikurangi 3. 5. 2 kali 5 dikurangi 3. 7. Jadi range fungsinya kalau kita urutkan adalah negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, 7. Begitu. 5, 4, 3, 2, 1 silahkan dicekrek. Nomor 30. 30. Perhatikan ya. Bayangan tuh sebenarnya sama dengan range saja sih. Bayangan ini berarti dikatakan bayangan dari 3 adalah oleh fungsi G ya, oleh fungsi G. Kita cuma ditanya aja. Aduh, ada negatif 3 di sini.
Kemudian ditanya bayangannya, range-nya. Berarti G-nya kan begini ya, ini G. Gx sama dengan 8 min 2x. Berarti 8 dikurangi 2 kali negatif 3. Berapa ini? 8 ditambah 6. 14. Jadi G min 3 adalah 14. Begitu. Jadi bayangan itu intinya tinggal dimasukin aja. Kayak range gitu. Range bayangan hasil tuh kayak sama aja sih. Cuma bahasanya diganti-ganti. Kita lanjut. Nomor berikutnya. Tadi udah dicekrek ya. Yang 31. Wah, ini bayangannya atau range-nya udah ditentukan. Gini, ibarat kata negatif 18. Ini apa gitu loh. A itu apa toh gitu. Nah, A itu tinggal dibalik aja. Kalau mau ditanya, ya, tinggal dibalik aja. Berarti yang mengarahkan tadi itu kan fx-nya adalah 3 kali x dikurangi 6. Berarti nanti tinggal dibalik aja. Negatif 18 ditambah 6 dibagi 3. A adalah negatif 18 ditambah 6 lalu dibagi 3. Negatif 18 ditambah 6 itu kan negatif 12 lalu dibagi 3, negatif 4. Jadi A nya adalah negatif 4. Boleh dicekrek? 3, 2, 1 cekrek. Lanjut. Nomor 32. Wah, ini suruh nebak. Yang ini suruh nebak bayangannya, yang ini suruh nebak asalnya. Nah, bayangan udah mudah ya tadi ya, nggak usah digambar-gambar ya. Berarti f min 5 adalah 2 kali min 5 kurangi 6 ya. Min 10 dikurangi 6, negatif 16 ya. Berarti A itu adalah negatif 16. Kalau ini suruh nebak ya, berarti dibalik ke fungsinya. Berarti FB, apa ini? FB sama dengan 2. Maka untuk menentukan B-nya adalah, ini berarti kan 2 kali X dikurangi 6, kata? Tinggal kita balik aja, berarti 2 tambah 6 lalu dibagi 2. 2 tambah 6 itu 8 ya, lalu bagi 2. Hasilnya adalah 4. Jadi B-nya 4. Pertanyaannya adalah A ditambah B. Berarti A-nya negatif 16, B-nya 4. Hasilnya adalah negatif 12. Gitu. Lumayan paham semoga ya. Kita lanjut. Oh, boleh dicekrek dulu. 5, 4, 3, 2, 1 cekrek. Kita ke 33. Wow, 33 masih sama. Oh, ini beda ini. Suruh nebak fungsi. Ini cuma ingat ya, kalau ini kan kayak UN tadi toh bentuknya, cuma N-nya diganti X. Jadi ibarat kata kita pakai aja ini. F3 kayak U3 gitu. 5 F negatif 1 dan negatif 3. Urutannya kebalik ya, berarti kita balik dulu deh. Kita balik, berarti F negatif 1 adalah 5, F3 adalah negatif 3. Ini turun 8. Ya. Ini naik 4. 8 bagi 4 itu 2, berarti UN sama dengan, kalau pakai UN ya, kayak bukan nih, kalau pakai fx ya berarti kayak UN tadi, berarti kan kelipatan 4 jadi 8 kan 2, tapi dia naik dia turun, berarti negatif 2. Berarti fx sama dengan negatif 2x. Kita cek, lalu kita cek.
Pasangan 3 harus jadi 5. Berarti F3 itu kan 5. 2 kali 3 6, ya kan? 6. 6 biar jadi 5 harus dikurangi 1. Berarti Fx-nya adalah negatif 2x min 1. Gitu. Jadi ini kita bawa ke sini ya. Kita bawa ke sini. Zret. Fx sama dengan Px plus Q sama dengan negatif 2x min 1. Berarti dari sini ketahuan P-nya negatif 2, Q-nya adalah negatif 1. 2P ditambah Q sama dengan 2 kali negatif 2 ditambah Q-nya negatif 1. Negatif 4 ditambah negatif 1. Negatif 5. Begitu. Ini agak rumit ya. Kalau belum bisa silakan yang bagian ini diulang-ulang sampai bisa. Kita boleh dicekrek 3 2 1 cekrek. Set. Kita lanjut. Nomor 34. Wah. Ini rumit nih. Ya kan? Ini bukan X ya. Coba. Kalau kita kali 3 itu hasilnya adalah 6x 9 ya. Biar jadi ini 9-nya harus ditambah 11. Ya kan? Harus ditambah 11. Berarti dikali 3 fungsinya itu adalah dikali 3 ditambah 11. Berarti F5 adalah 5 dikali 3 ditambah 11. 15 ditambah 11. 26. Oke ya. Boleh dicekrek-krek. 3 2 1 cekrek. Kita lanjut ke nomor 30. Oh, ini toh korespondensi 1 1. Oh, intinya 1 hanya dengan 1 dan pas ya. Ya iya, ini berarti kalau nomor induk dengan anaknya otomatis korespondensi 1 1. Karena setiap anak punya satu nomor induk dan tidak ada nomor induk yang sama. Itu ya. Oke, nomor 35 beres. Pertanyaannya mudah ini tadi. Kita lanjut di terakhir 35 atau 36? Oh, ada 36-nya. Kita cek nih. Dari A ke B bisa dibuat berapa korespondensi 1 1 ya. Nah, ini A-nya kan N-nya 5 ya. B-nya sama-sama 5. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 20 kali 3 60 kali 2 120 macam korespondensi 1 1 gitu. Nah, berarti kalau N-nya 4 misalnya ada soal lain misalnya kalau A-nya hanya ada misalnya 6 7 8 terus B-nya adalah 8 9 10. Ini kan N-nya 3. N-nya 3 berarti korespondensi 1 1-nya ada 3 kali 2 kali 1 ada 6 gitu. Cuma hitung mundur itu. Ya, cara pengingatnya ya mudahnya gitu. Boleh dicekrek 3 2 1 cekrek. Oke, next. Oh, terima kasih. Silahkan diulang-ulang supaya nilainya bagus. Semoga semuanya sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.